setoran para calon jemaah haji naiknya 160%, Pak. Dulu enggak pernah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya, teman-teman Komisi 8, yang saya hormati Dirjen PHU dan seluruh jajaran Badan Penyelenggara Haji. Menarik apa yang Pak Dirjen sampaikan. Tadi kita sudah lihat semuanya, teman-teman juga mengatakan turun biaya haji, turun 20.000, Pak. Biaya haji turun. Tapi setoran para calon jemaah haji naiknya 160%, Pak. Dulu enggak pernah, ya. Asumsi dasar kita membayar para calon jemaah 25 juta. Sekarang asumsi ini, Pak, ya, harus membayar 65 juta. Berarti ada kenaikan lebih dari 40 juta rupiah. Ini 40 juta rupiah rata-rata, Pak. Kalau kena yang Jayapura lebih lagi, Pak. Lebih mahal lagi. Ya. Para calon jamaah tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad itu umumnya itu petani, nelayan. Mereka mengumpulkan 25 juta itu bertahun-tahun, Pak. Tapi harus melunaskan 40 juta, jangka waktunya tidak lebih daripada hitungan 60-70 hari, Pak. Ini bukan main-main ini. Tentunya kami Komisi 8, apa yang menjadi harapan dari Pak Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji tahun 2025 dan juga menyesuaikan kesanggupan daripada rata-rata jamaah haji dalam pelunasannya. Jadi kalau kita lihat harus membayar 160% itu bukan berat, Pak, tapi amat sangat berat sekali. Apakah banyak komponen yang bisa dipangkas? Banyak sekali. Tahun 2024 waktu berangkat haji itu dunia dalam keadaan high season, Pak. Biaya untuk menyewa pesawat itu di puncak-puncaknya dengan harga yang tertinggi. Tapi tahun ini sudah beda, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, 30% biaya penerbangan itu ada di aftur, Pak. 30%-nya lagi ada di biaya untuk penyewaan pesawat. Kalau kita berasumsi 2024 ke 2025, tentunya biaya sewa pesawatnya harusnya turun. Itu yang pertama. Tapi di sini Bapak menaikkan sampai 2,86%. Sedangkan Bapak menaikkan kursnya cuma 2,56%. Yang kedua, aftur kita, saya udah cek, Pak, ya, aftur kita di Republik Indonesia ini ada yang 15.000 1 liter, Pak. Ada yang di bawah itu, tapi secara kita di negara-negara tetangga itu lebih murah. Ya, ada yang 10.000. Dan yang selanjutnya, Pak, saya melihat di sini, Pak, ya, dalam jangka waktu yang sangat singkat ini, tentang volume manasik 8 kali, 6 kali, 2 kali. Saya pikir ini bisa dipotong, Pak. Ini bisa dipotong, Pak. Tidak perlu harus
sampai 8 kali. Mungkin separuhnya juga sudah cukup. Ya. Dan ini turun nilainya sangat signifikan, Pak. Begitu juga manasik dan bimbingan ibadah haji di setiap hotel jamaah. Ini hampir kita nggak pernah tahu nih, Pak. Atau mungkin ada apa tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi di sini dibebankan untuk jemaah cukup tinggi, Pak. Di mana-mana kita tanya pada keluarga yang berangkat haji ternyata meninggal di sana. Pembiayaan badal haji jemaah meninggal dan sakit. Sakit kan sudah ada asuransi, Pak. Di sini badalnya hampir rata-rata kita tanya, siapa yang hajikan mereka? Ataukah kita mempersiapkan orang-orang yang membadalkan haji untuk yang jemaah-jemaah haji yang meninggal tersebut? Dan ini Pak Ketua, saya melihat di halaman 4 ada namanya perlindungan. Perlindungan itu kan asuransi, Pak. Ya, di poin 6. Di poin 9 keluar lagi. Premi asuransi dan perlindungan lainnya. Kita perjelas saja nih, Pak, ya. Asuransi. Apa untuk apa aja dan jenisnya apa-apa saja. Jadi yang nggak perlu, Pak. Yang harus dibuang. Ada satu hal lagi, Pak, ya. Ini khusus untuk Pak Dirjen PHU. Ada satu hal yang sangat krusial. Mungkin urusan kecil, Pak. Urusan pasang stiker, tempel stiker, buat stiker pakai nilai SAR. Belinya di Saudi. Di sini, saya pikir di kampung Pak Wahid, tukang stiker banyak, Pak, kan? Tukang gelang juga banyak, Pak. Jadi, untuk apa kita buang-buang uang, membuang-buang devisa, tapi ujung-ujungnya ini memberatkan para calon jemaah haji yang akan berangkat. Jadi sekali lagi, Pak, ya, masalah-masalah pembinaan jemaah haji di tanah air Arab Saudi 960,078, hampir 7 juta, mahal itu, Pak. Dalam negeri 726, kita bisa potong-potong, Pak. Kemarin saya sudah berbicara sama pihak maskapai. Nggak perlu tempat duduk bisnis, Pak. Nggak perlu, semua diekonomikan saja. Makin banyak seat yang bisa diisi, tentunya beban para calon jemaah haji sudah pasti makin turun. Itu apa? Tempat duduk bisnis itu, kalau saya pikir Pak Dirjen udah biasalah duduk di bisnis itu kan, ya. Tapi tempat duduk bisnis itu yang cuma beberapa, ya, 15-16 seat itu, yang bisa membuat 2 kali lipat daripada calon jemaah, itu sudah pasti secara real nilainya turun, Pak. Kemudian tadi ada satu lagi nih, Pak, masalah bus selawat, Pak. Bus selawat ini pengalaman, Pak, dibikin omprengan, Pak. Ya, kenapa mereka bikin omprengan? Kalau jamaah-jamaah haji kita, misalnya satu tempat misalnya ada 100.000 jamaah, yang biasa mereka lakukan jalan kaki, kalau misalnya Bapak hitung mungkin di situ perlu 20 bus, mungkin separuhnya juga ada cukup, Pak. Makanya karena bus selawat tuh, daerah dekat tuh sangat jarang sekali digunakan, ngompreng mereka, Pak. 2 kali kita rugi. Satu, rugi kita nggak pakai. Rugi kedua, lambang merah putih kita dicopot. Jadi
Ini masih tahap awal, ya kira-kira banyak hal yang harus kita celah dan jalan untuk bisa menurunkan biaya-biaya daripada haji tersebut. Dan selanjutnya saya pikir kita tak usah bahas masalah 70%, 30%, 70 ditanggung jamaah, 30 BPKH, itu nanti bagaimana asumsi dasar ini sudah selesai, biar kami yang menyelesaikannya dengan pihak BPKH. Realnya seperti apa, titik temunya di mana, di situ akan ketemu. Jadi ya begitulah ya, mudah-mudahan ya itu aja dulu Ketua ya. Ya, cukup dulu sampai sini. Terima kasih Bapak Dirjen PAU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.